Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Berbagi Hobi. Sama gua Hendra di sini. Di video kali ini gua akan coba berbagi informasi untuk sepatu badminton merek RS seri JF891. Jadi gua akan review sepatu ini setelah pemakaian kurang lebih 1 tahun. Mungkin sepatu ini juga masih ada dijual di toko-toko, ya mungkin di offline, di online. Gue lihat juga masih ada kayaknya yang jual sepatu ini. Jadi semoga video ini bisa memberikan informasi yang berguna bagi sobat-sobat semua untuk jadi pertimbangan beli sepatu ini apa enggak atau beli sepatu yang lain. Sebelumnya, untuk sobat-sobat yang baru mampir ke channel ini, mohon dukungan dan supportnya untuk bisa klik tombol like and subscribe. Oke, kita balik lagi ke si sepatunya. Sepatu RS JF891 ini gue beli untuk pemakaian intensitas yang biasa-biasa aja, jadi nggak terlalu sering ataupun nggak jarang juga gitu. Jadi rutin seminggu sekali gue main badminton selalu pakai sepatunya yang ini. Dan gue biasa main itu dari jam 5 sampai jam 8 bergantian. Jadi ya main untuk beberapa game set lah. Oke, untuk bagian uppernya ini multi layer, ya standar sepatu badminton. Ini layernya banyak. Ini ada warna kuning. Ini kuningnya kuning stabilo warnanya. Dan ini hitamnya lebih ke hitam doff gue rasa ini. Bagian uppernya ini synthetic leather. Ini juga kayaknya ada bagian meshnya juga, tapi cuma sedikit nih yang bahan meshnya. Samping sini, belakang, sama di sini. Nah, di bagian atas, oh ini agak bagian mesh juga nih, bahan mesh. Nah, di sini bahannya bukan mesh ini. Gue nggak tahu nih bahan apa ya. Jadi kayak kasar-kasar gitu. Dan bisa dilihat di sini setelah setahun lebih pemakaian itu kayak retak-retak di bahan yang ini. Kalau di bagian yang lainnya sih normal, nggak ada kerusakan yang berarti. Jadi untuk di bagian uppernya sini, ini yang paling rusak ya. Bisa dilihat udah mulai kelupas-kelupas. Nah, cuma yang ini sebelahnya juga. Tuh dia agak kelupas-kelupas gitu. Untuk sepatu ini di bagian heelnya, padnya standar sih menurut gua nih, nggak terlalu tebel juga nggak terlalu tipis. Dan di bagian sampingnya ini padnya juga ketebalannya mirip sama di bagian tumit atas. Ini lidahnya oh ya, sepatu ini juga gue beli ori, jadi gue nggak biasa pakai yang KW ya. Jadi sepatu ini ori, gue beli di online dulu kalau nggak salah. Nah, ini bagian lidahnya dia ada sambungan ke bagian upper yang sebelah sini, berupa karet di kanan kirinya. Mungkin ini untuk ngejaga biar si lidahnya ini stabil, nggak geser-geser gitu ya. Dan selama gue pakai pun ini juga emang nggak geser. Dan untuk tali sepatunya
bentuknya seperti ini, agak-agak kayak nggak gepeng ya. Ini tali sepatunya nggak gepeng, dan dia waktu pembelian itu sepatunya dapat 2 pasang. Ini gue pasang selang-seling, jadi warnanya beda. Jadi dapat warna kuning stabilo sama warna hitam. Masih gue simpen di boxnya. Nih, masih bagus kan? Iyalah, nggak pernah gue pakai ini talinya. Jadi talinya bentuknya seperti ini. Nah, kekurangannya gue nggak tahu ini karena tali sepatunya atau apa. Waktu gue pakai selama main, ini gue sering ngencengin tali sepatunya. Jadi kalau gue pakai ini suka longgar-longgar sendiri. Jadi dalam waktu yang nggak terlalu lama, ataupun misalnya gue lagi main, itu kadang-kadang bisa ada jeda buat ngencengin si tali sepatu gitu. Jadi nggak tahu kenapa suka longgar-longgar sendiri si tali sepatunya. Nggak tahu apa karena bahan talinya atau bentuk talinya yang kayak gini gitu ya. Sama satu lagi tadi kekurangannya yang ini. Yang pertama, setelah pemakaian 1 tahun, terus talinya juga tadi suka kendor waktu lagi main. Terus kita ke bagian midsole-nya. Ini bagian midsole-nya warnanya kuning stabilo juga, nggak terlalu empuk kalau ditekan ya. Apa karena udah setahun jadi nggak terlalu empuk. Dan di bagian dalamnya, bagian insole dalamnya, kita buka dulu. Nah, ini bagian insole-nya. Kayak ada lubang-lubang, tapi dia nggak tembus, jadi nggak lubang. Ini di bagian atasnya. Di bagian atasnya kayak ada totol-totolnya, tekstur. Jadi ada tekstur kayak totol-totol. Untuk dari segi empuknya, sepatu ini gue rasa cukupan empuknya, jadi nggak, waktu gue pakai nggak keras-keras amat, tapi nggak terlalu empuk juga sih. Kalau bagian depan sininya, bagian tengah ya mungkin empuk dikit. Yang di bagian belakangnya ya standar sepatu badminton sih, emang harus empuk ya di bagian tumitnya. Jadi gue termasuk empuk bagian tumitnya. Kalau bagian tengahnya ini standar lah. Sekarang kita ke outsole-nya. Kita lihat, bisa dilihat. Silakan nilai sendiri. Ini bagian outsole-nya setelah pemakaian 1 tahun lebih. Nggak ada kerusakan yang berarti sih menurut gue. Jadi masih awet sih nih outsole-nya. Terus secara desain outsole-nya ini ada tambahan di bagian sisi luar sini. Kadang kan sepatu badminton itu dia outsole-nya ya udah polos aja, sama di bagian sininya. Tapi kalau ini ada tambahan, ya mungkin biar nggak licin kali ya. Kalau lagi dipakai, geser-geser ke kanan, ke kiri. Gue pakai biasa di
lapangan semen, dan menurut gue nggak licin, standar, cukup bagus. Kecuali memang kalau lapangannya lagi banyak debunya baru dia suka agak licin. Tapi kalau misalnya kondisi lapangannya standar, semen, dia nggak licin, masih bagus ini. Setahun, bisa dilihat dari outsole-nya aja. Sebelah kirinya juga kalau outsole sih awet, asal jangan dipakai buat jalan-jalan, dipakai naik motor. Ya selain dipakai badminton lah, ya pasti lebih cepat habis ini outsole-nya. Tapi kalau untuk buat badminton nih terbilang cukup awet sih menurut gue. Terus untuk masalah size, ini gue pakai size 44. Jadi ini true size. Gue beli online, ini gue true size. Dan dia ini tipenya lebar. Nah, jadi waktu beli sepatu, ini dia nempel di sini. Ini tanda kalau ini sepatunya cocok untuk kaki lebar. Jadi buat kaki lebar nggak masalah, ini bisa true size. Malah di bagian depannya ini masih ada rongga, jadi nggak ngepas. Jadi masih ada rongga sekitar 1 jarian di bagian depan untuk panjang depannya. Jadi untuk pemakaian yang masih standar, sepatu ini masih gue rekomendasikan. Cuma untuk yang pengen pakai sepatu badminton dalam waktu yang lama, ya mendingan jangan. Ini bisa dilihat di bagian sini, ini udah pecah-pecah ini. Jadi ya nggak awet sih menurut gue. Mungkin sobat-sobat bisa pilih sepatu merek lain ataupun sepatu RS yang seri lain, yang bahannya bukan kayak gini ya, kayak agak kasar-kasar keset gitu. Jadi bukan mesh di sini, beda. Mungkin kalau bahannya sama kayak yang sebelah sini, dia lebih awet mungkin. Oke, mungkin segitu aja yang bisa gue review pemakaian sepatu RS 891. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau ingin berbagi informasi yang lainnya, bisa ketik di kolom komentar. Gue tunggu. Terima kasih yang udah nonton video ini. Nantikan video-video gue selanjutnya untuk perlengkapan badminton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.